Temuan ini berawal saat tim Densus 88 anti teror melakukan deradikalisasi napi teroris di Lapas Gunung Sindur. Dari proses ini muncul pengakuan dari salah satu napi teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah bernama Imam Mulyana jika dirinya menyimpan bahan peledak yang dinamakan Mother of Satan atau TATP seberat 35 kg. Tim Densus kemudian membawa napiter untuk mencari bahan peledak dan menemukan ada 35 kg bahan peledak TATP. Saya mau cerita hal yang jarang sekali saya ceritakan ke publik. Sebuah rahasia gelap yang tidak banyak orang tahu apa yang terjadi. Di dunia metropolitan yang penuh cahaya gemerlap dan nyamannya orang beraktivitas sehari-hari, ada dunia bawah tanah yang gelap dan tidak tampak di permukaan, juga jarang diberitakan. Dunia itu bernama dunia terorisme. Jangan lihat terorisme dari wajah FPI, HTI, dan ormas-ormas yang biasanya kelihatan sehari-hari ya. Mereka itu punya sisi bahaya yang berbeda. Yang lebih berbahaya lagi dari mereka adalah kelompok yang bernama Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah atau biasa disebut JI ini adalah organisasi teroris bawah tanah yang sangat terorganisir, sangat rapih, sangat kaya, dan sangat tersembunyi. Mereka berbahaya karena kemampuan mereka di dalam cuci otak dan pembuatan bahan-bahan peledak. Karya-karya ledakan mereka dulu itu sangat menyeramkan. Kalau kalian ingat bom Bali, bom Marriott, kalian pasti tahu seberapa berbahayanya kelompok JI ini. Musuh besarnya Jamaah Islamiyah di Indonesia hanyalah Densus atau Detasemen Khusus 88. Densus 88 dibentuk pasca ledakan bom Bali pertama. Angka 8 di belakang nama Detasemen Khusus itu masih jadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang bilang kalau angka 88 itu ditaruh Densus dalam rangka memperingati 88 orang tewasnya korban bom Bali. Tapi teori yang lebih ilmiah adalah angka 88 diambil dari singkatan Anti-Terrorism Act atau ATA. Singkatan ATA inilah yang kemudian menjadi angka 88 atau bahasa Inggrisnya 88. Lambang mereka burung hantu yang menggambarkan kalau Densus 88 selalu bergerak di dalam senyap tanpa keributan dan fokus dalam mengintai mangsanya. Kalau kita masih hidup tenang sekarang ini dan tidak ada bom yang besar lagi seperti zamannya teroris bernama Dr. Azahari, itu sudah pasti karena Densus 88. Mereka sekarang bergerak dan tidak menunggu bom meledak. Sudah ratusan teroris yang mereka tangkap tanpa pemberitaan di media. Mereka benar-benar seperti burung hantu, kerja dari malam sampai dini hari, diam mengintai teroris berbulan-bulan, masuk hutan keluar hutan, meninggalkan keluarga, anak dan istri dan tidak bisa dikabari. Wajah mereka juga tidak boleh dikenali dan banyak lagi hal yang tidak bisa terpikirkan oleh banyak orang biasa seperti kita. Ketika Densus 88 menangkap teroris besar misalnya, mereka nggak dapat tepuk tangan atau pujian ataupun pemberitaan yang wah. Tetapi ketika harus berhadapan dengan teroris yang sudah siap dengan bom besar seperti Mother of Satan, para anggota Densus harus siap-siap kehilangan nyawa mereka karena teroris itu juga bersenjata. Kalian pasti nggak tahu karena tidak ada di berita kalau sampai sekarang sudah 52 orang anggota Densus yang gugur di dalam tugas. Mereka meninggalkan anak istri yang juga sudah lama tidak bertemu ayahnya yang bertugas. Densus 88 mendapat perhatian khusus dari saya karena mereka punya visi yang sama, yaitu bagaimana memberantas kelompok radikal yang ingin merusak negara kita. Nafas kami sama, keprihatinan kami sama, kegelisahan kami juga sama. Densus 88 adalah pasukan darat yang efektif dan efisien dalam memberantas teroris dan saya membantu mereka di udara. Makanya ketika Fadlizon dengan entengnya
dengan mulut besarnya bilang supaya Densus 88 dibubarkan saja, saya termasuk orang yang sakit hatinya. Orang ini benar-benar busuk hatinya, gak sedikit pun punya empati, gak pernah menghargai kerja orang yang sudah susah payah menjaga negeri ini. Dan ini diucapkan oleh orang yang duduk di kursi yang disebut wakil rakyat. Entah rakyat mana yang pilih dia. Mungkin rakyat yang suaranya bisa dibeli supaya dia bisa duduk nyaman, bisa dapat uang dan koneksi dan mengisap cerutu mahal. Fadlizon sedikit pun tidak bisa membayangkan kalau ketika dia sedang mengintai teroris anggota Densus 88 itu harus berbulan-bulan hidup dalam situasi yang sempit dan menakutkan. Itu mereka lakukan supaya jangan lagi ada bom besar yang memakan banyak korban jiwa. Tapi kita harus tahu, apa sih latar belakang Fadlizon bicara kalau Densus 88 itu harus dibubarkan? Saya kasih petunjuk ya. Partai Gerindra dalam pemilu 2014 dan 2019 adalah partai yang menaungi banyak kelompok garis keras. Apakah dengan begitu Partai Gerindra bukan nasionalis? Oh tidak, mereka nasionalis. Tapi mereka juga ingin dapat suara supaya menang pemilu. Makanya mereka harus merangkul kelompok-kelompok radikalis itu. Dan kita bisa lihat dalam 2 pilpres yang lalu, Rizik Syihab dan kelompoknya selalu bersama Gerindra untuk memenangkan pemilihan. Mereka gagal lagi untuk memenangkan pertarungan. Jokowi terpilih 2 periode dan Gerindra manyun lagi. Karena kalah di 2 kali pemilihan, Prabowo marah besar. Fadlizon kemudian disingkirkan, diganti oleh Sufmi Dasko Ahmad sebagai orang kepercayaan. Prabowo pun mengubah strategi, masuk ke kabinet untuk menggalang kekuatan baru. Sesudah Prabowo masuk kabinet, hubungan Gerindra dan kelompok Islam garis keras itu pun pecah. Prabowo dimaki-maki dan ditinggalkan. FPI, HTI, 212 dan ormas-ormas radikal lainnya eksodus dari Gerindra. Mereka melakukan negosiasi dengan Partai Demokrat yang menyambut mereka dengan hangat. Bahkan Munarman dulu pernah bilang akan memberikan bantuan hukum kalau AHY dan Partai Demokrat itu diserang. Fadlizon melihat ini sebagai peluang untuk mendapat nama kembali di mata Prabowo. Dia terus mendekati kelompok-kelompok garis keras ini. Dia memuji Rizik, dia membela Munarman dan terus-menerus bicara supaya Densus 88 dibubarkan. Fadlizon ingin mendapat simpati dari ormas-ormas radikal ini supaya mereka percaya kepada Fadlizon sesudah kehilangan kepercayaan pada Prabowo. Fadlizon berharap kedekatan dia dengan kelompok garis keras ini akan jadi bargaining dengan Prabowo supaya dia kembali dapat kepercayaan dan kembali menjadi elit partai. Busukan itulah ciri politisi busuk yang hanya memikirkan kepentingan perutnya saja dengan mengorbankan kepentingan seluruh bangsa. Fadlizon dengan sadar memainkan politik identitas hanya supaya dia mendapat suara dan mendapat perhatian dari bosnya. Kurang ajar memang, tapi dari situlah saya belajar kalau politik itu harus tanpa hati. Karena orang yang punya hati tidak akan mau terlibat terlalu dalam di dunia politik yang hanya berdasarkan kepentingan saja. Itulah kenapa meski sering bicara politik, saya menolak untuk masuk politik. Karena saya tidak akan tahan dengan kejijikan saya ketika saya masuk politik dan harus melakukan bargaining dengan orang-orang seperti Fadlizon. Saya lebih baik bersama teman-teman di Densus 88 yang punya fokus utama memberantas terorisme. Dunia mereka meski gelap tetapi jujur. Yang dipikirkan Densus 88 hanya bagaimana supaya negeri ini selamat dari bom-bom yang akan memakan korban jiwa dan bisa berpotensi memecah persatuan kita. Untuk saudara-saudaraku di Densus 88, jangan pedulikan Fadlizon. Mulutnya memang ember karena disitulah jualan dia. Kalau nggak ember, dia nggak makan. Teruslah bekerja menjaga negeri ini supaya tetap aman. Saya dan banyak teman-teman lain akan menjaga kalian di media sosial. Burung hantu tetaplah burung hantu yang fokus mengintai mangsanya.
burung hantu tidak menghiraukan suara monyet yang berisik tanpa ada isi otaknya. Seruput kopinya. Gaspol.